Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Analisa Teknikal dan Benar Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 25 Juli 2022, hari yang cukup menarik. Seharian sempat naik turun tapi waktu closing dibanting. Dan seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa chatting klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, dan donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman saya akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, sebelumnya mohon maaf, ini saya bikin konten agak malam, setengah 12 saya baru bikin konten, jadi mungkin nanti uploadnya agak malam. Nah, tadi sore saya ada acara dan ini baru sempat bikin konten, mohon maaf. Oke, kita langsung ke transaksi yang hari ini mengecil, 9,351 triliun. Cukup menarik ketika koreksi volumenya mengecil, ya semoga ini pertanda baik ya, apalagi juga nanti tanggal 26-27 ada agenda ekonomi FOMC, nanti kita bahas lebih lanjut aja. Kalau kita lihat pergerakan asing hari ini, asing net sell 271,79 miliar, dominan di pasar reguler 350 miliar, dan ya semua di pasar reguler. Dan kalau kita lihat hampir seluruh bursa Asia semuanya koreksi hari ini. Terlihat juga kalau bursa US cenderung koreksi lemah, kayaknya semuanya pada wait and see menunggu tanggal 26 itu tadi. Lalu kita masuk ke saham-saham yang dijualin asing dulu. Ada MDKA 63,8 miliar, Antam 46,1 miliar, BBRI 34 miliar, Harum 32,2 miliar, Inco 29,7 miliar, Excel 18,6 miliar, Akra 18,1 miliar, BBNI 14,1 miliar, Bukalapak 13,1 miliar, Esetware 12,6 miliar, BPJS 11,5 miliar, INDF 10,9 miliar, Unilever 10,4 miliar, Indosat 8,6 miliar, Tins 8,6 miliar, Ali 7 miliar, Film 6,6 miliar, dan WIRG 6,1 miliar. Masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing, ada Telkom 39,3 miliar, PTBA 24,4 miliar, PT Traktor 22,9 miliar, DMMX 13,6 miliar, Alfamart 12,5 miliar, Pegas 11,5 miliar, NFCX 8,7 miliar, Bank Mandiri 5,7 miliar, Astra 4,7 miliar, PNLF 3,2 miliar, Link 2,3 miliar, Avia 1,8 miliar, SM Gear 1,7 miliar, GGRM 800 juta, dan ICBP 96 juta. Oke, kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu yang hari ini masih melanjutkan kemarin ya. Sebenarnya pembahasannya juga tidak terlalu lama karena pergerakan tidak terlalu signifikan, cuma 0,41%. Terlihat IHSG masih ke reject resist, ini yang saya bilang 6907, dan hari ini pas high-nya 6908. Apakah ini kebetulan? Saya rasa tidak, dan sesuatu yang wajar kalau dia reject di 0,5. Biasanya ya yang sudah-sudah kalau rejectnya dari 0,5 targetnya adalah 1, tapi ini dia retrace dulu dan tidak boleh lower low. Jadi ya kalau misalkan kita balik Fibonacci-nya, kita tarik dari low-nya sini sampai ke sini. Nah, ini adalah area-area retrace dari IHSG. Bisa gunakan Fibonacci ini. Tuh, tinggal nanti dia ke low-nya, misalkan sampai sini ya 0,5 juga, baru setelah itu breakout ke atas arahnya ke 1. Kenapa kok 0,5 tambah 0,5 kalau 0,5 targetnya ke 1? Karena kalau misalkan kita bikin pakai cup and handle, targetnya kan ya setinggi 0,5 kan. 0,5 tambah 0,5 sama dengan 1. Pas ke Fibonacci 1 seperti itu. Cuman ya itu masih langkah lebih lanjut, butuh banyak konfirmasi. Untuk sekarang kalau saya lihat IHSG sudah ada reject dari 0,5-nya tadi di 6907 dan candlenya pun juga sudah merespon. Nah, di sini ya tadi sudah merespon candlenya. Jadi ya suatu yang wajar IHSG turun dulu. Nah, untuk ke depan gimana? Kalau saya lihat sih sekarang IHSG berpotensi membentuk yang namanya rising wedge di sini ya. Dan kalau kita lihat hari ini sepertinya masih belum dikasih breakdown. Sorry. Jadi ya masih aman. So far kalau memang ini nanti rising wedge ya, targetnya sebenarnya sampai sini 6800. Pas ke wedge-nya dimulai. Jadi nanti kalau memang nanti jebol dari low-nya kemarin 6850, targetnya adalah ke 6800 dulu. Aduh, mohon maaf sebentar.
Sorry, mohon maaf, saya agak batuk, jadi butuh minum dulu. Itu tadi. Jadi besok kita bisa lihat konfirmasinya hari Selasa, tanggal 26. Kalau memang IHSG jebol low 6850 bisa kita gunakan sebagai trigger. Targetnya adalah 6800. Tapi kalau masih jebol ya saya rasa bisa nutup gap di sekitar 6750, di sekitar sini. Seperti itu. Pas juga kalau kita membahas tentang agenda ekonomi ya, tanggal 26-27 itu ada rapat FOMC, rapatnya The Fed untuk pembahasan suku bunga. Dan ya untuk tahu hasilnya harus kita tunggu sampai rapatnya keluar. Cuman ya untuk sekarang masih belum terlihat tanda-tandanya. Mohon maaf sekali, saya baru batuk-batuk jadi agak terputus-putus. Ya semoga bisa bertahan sampai kontennya selesai. Mungkin nanti agak singkat aja karena ini juga udah agak malam ya. Jadi itu pertahankan aja 6850. Kalau memang sampai dijebol, triggernya bisa digunakan dan arah koreksinya di 6800 dan 6750. Nah besok juga pas pembahasan FOMC yang membahas tentang suku bunga, dan jelas kalau suku bunga meningkat sedangkan market belum price in, ada potensi akan koreksi lagi. Ya simpelnya gunakan TA tadi, area-area support IHSG selama nggak jebol oke. Tapi kalau jebol bisa batasi resiko dulu. Sesuatu yang wajar kok IHSG retrace dulu karena habis reject dari 0,5. Jadi ya kita lihat dulu aja nanti. Oke, untuk IHSG langsung saja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Cuman sebelumnya kita masuk ada pengumuman dulu dari saya buat teman-teman yang ingin bergabung grup Telegram Cuan-Cuan Saham untuk bulan Agustus 2022. Silakan bisa simak video ini. Pendaftaran grup Telegram Cuan-Cuan Saham Agustus 2022. Pendaftarannya sudah dibuka dan akan dibuka sampai besok Jumat 29 Juli 2022. Jadi buat teman-teman yang bergabung grup Telegram Cuan-Cuan Saham untuk bulan Agustus 2022, silakan simak video ini yang ada di channel Cuan-Cuan Saham. Simak video ini, nanti tinggal isi form dan menunggu invitasinya. Seperti itu. Oke, langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu aja. Kita bahas yang menarik. Lama saya nggak bahas si DMMX. Kita bahas si DMMX. Mohon maaf kalau kurang nyaman ya. Saya baru nggak tahu nih, lehernya agak kurang enak. Oke, hari ini DMMX naik 0,99% dengan candle yang sebenarnya tidak terlalu solid ya. Cuman kalau kita lihat volumenya bagus banget. Dan kalau saya lihat ini sebenarnya DMMX ini sudah menarik kalau menurut saya nih. Ini cuma tinggal butuh konfirmasi aja. Kenapa saya bilang menarik ya? Karena ketika dia di area sini, kalau kita lihat deket-deket 1600, buyer tuh mulai mendominasi. Nih, di sini dia dibeli, jualan juga volumenya kecil-kecil, dibeli lagi volume besar-besar, jualan volumenya kecil banget. Ini juga buy-nya besar dan seterusnya. Kalau saya lihat sih ini bentuknya dia baru mau konsol untuk menuju reversal. Nah, untuk sekarang pattern yang terbentuk adalah sebuah falling wedge, dan kalau kita lihat dia sudah breakout. Breakoutnya pun bagus pakai volume. Dan sekarang sedang berada di area 1500. Mohon maaf sekali. Dan sekarang DMMX sedang berada di area 1500. Kalau kita lihat pun juga ternyata menarik juga untuk DMMX ini. Terjadi yang namanya bullish harami ya. Dan dia belum breakout nih. Candle 20 Juli sebagai mother candle dan 21 Juli sebagai perut mengandungnya. Dan kalau kita lihat masih belum breakout. Artinya apa? Kalau DMMX berhasil breakout dari 1530, dia bakalan menarik. Ada potensi upside. Kalau misalkan kita cari lagi area ini, kita bisa lihat ini adalah area 0,618 setelah dia breakout. Jadi ada potensi ya, untuk saat ini DMMX sedang membentuk yang namanya higher low. Kalau misalnya kita lihat strukturnya di sini, dia ini kan sedang low, lower high, lower low, high, higher low, higher high. Nah ini dia sedang membentuk higher high di struktur yang lebih besar.
Kalau memang dia berhasil breakout dari 1530 ya, target high-nya berarti di 1685. Dan kalau berhasil break dari 1685, DMMX bakal valid yang namanya uptrend karena dia berhasil membentuk higher low dan juga higher high setelah pattern koreksinya. Artinya apa? Kalau memang teman-teman besok ingin eksekusi ya, dilihat dari volume yang bagus ini, stop lossnya bisa ditaruh di bawah sini. Ini low-nya 1465 ya. Misalkan tinggal entry, stop lossnya dihitung di bawah 1465 dan target terdekatnya sini dulu 1685. Kalau berhasil breakout, target selanjutnya bisa ke sekitar ya target dari cup handle lah. Bisa ke sini sekitar 1930. Cukup menarik, kayak juga saya watchlistin juga ini nanti. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Kalau kita lihat dalamnya netral untuk si DMMX, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Cuman kalau misalkan kita zoom out ya, lihat ke belakang, ini sebenarnya saham akumulasinya bagus. Terus juga foreign flow-nya pun juga bagus. Jadi ya tinggal batasi resiko aja. DMMX juga koreksi dalam. Kalau kita lihat dia puncaknya dari 3400 sekarang di 15. Itu ada potensi dia sedang berada di 0,5 ya, dari 3000 turun ke 1500. Ya, semoga retestnya sudah kelar. Cuman kalau mau tunggu ya harus ada konfirmasinya. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk DMMX, lanjut coba kita cek. Kita masuk ke yang dijualin asing deh. Yang dibeli asing spreadnya kecil-kecil. Kita bahas dari si MDKA, top net sell hari ini. Ini juga saham yang baru naik turun ya, setelah rebalancing kemarin. Oke, hari ini MDKA turun 2,73% dengan candle yang solid dan volume yang kecil. Cukup menarik sebenarnya penurunan hari ini kalau memang ini valid ya view-nya. Kalau kita lihat terakhir ya, MDKA itu turun bottom sampai 3.300. Itu setelah dia koreksi, dan saya bilang pun MDKA juga ada reversal. Entah di sini dia inverted cup handle 1, 2 breakdown. Atau yang lebih parah lagi, ini adalah head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini head, ini shoulder kanan. Cuman memang shouldernya tidak terlalu proporsional ya kalau dibandingkan dengan headnya. Lalu MDKA turun sampai 3.300 dan di sini dia membentuk yang namanya bullish harami. Ibu mengandung, di sini breakout dengan volume yang besar, lalu dia menguat dan kejedot di 4.100. Terakhir menurut saya MDKA ini ada pattern reversal inverted head and shoulder, di mana ini shoulder kiri, lalu ini headnya, dan ini shoulder kanan. Kemarin sudah breakout dan ada potensi sekarang sedang retest. Nah, neckline-nya sendiri ada di sini, ini sekitar 3.900 sampai 3.890 adalah neckline dari IHNS tersebut. Nah, tuh. Dan target kenaikannya itu ada di sini. Sekitar 4.400. Jadi kalau memang besok dia retrace ke 3.900 lalu dia ada pantulan, itu bakal cukup menarik kalau menurut saya untuk si MDKA ini. Atau kalau skenario lain bisa aja dia bikin head and shoulder lebih besar, IHNS. Ini shoulder kiri, lalu ini headnya, nah ini lalu calon shoulder kanan. Kalau memang skenario head IHNS lebih besar, artinya bisa sampai ke sekitar 3.800 seperti itu. Yang mana yang hit saya pun nggak tahu juga. Kalau view jelek apakah nggak ada mas? Ya jelas selalu ada view bagus dan view jelek. Jadi ya kalau view jelek barangkali dia mau bikin continuation bearish flag ya kayak gini. Nah dari penurunannya di sini gini pun bisa juga. Ini baru pullback neckline untuk turun lebih dalam. Yang jelas batasi resiko kalau teman-teman mau eksekusi ya bisa gunakan support tadi 3.900 dan 3.800. Tapi kalau dia jebol 3.700 lebih baik batasi resiko dulu. Kalau sukses saya rasa target kenaikannya mungkin bisa sinilah minimal 4.600. Cuman syaratnya memang harus breakout 4.100 dulu dan ini area kuat dari si MDKA. Kalau kita lihat dalamnya masih terjadi distribusi untuk MDKA hari ini pun juga. Dia juga kelihatan saham downtrend ya, biasanya banyak dramanya. Jadi ya batasi resiko aja. Itu untuk MDKA. Lanjut coba kita
cek, kita cari yang desperate lagi, kita bahas Bukalapak. Oke, Bukalapak hari ini turun 4,73% dengan candle yang solid, tapi volumenya menarik kalau teman-teman lihat ya. Dia turunnya solid, tidak ada shadow sama sekali, cuman volumenya kecil banget untuk si Bukalapak ini. Saya lihat kok bagus untuk si Bukalapak, dan melanjutkan view terakhir kemarin ya, ada potensi dia mau bikin shoulder kanan. Terakhir Bukalapak di sini waktu kita bahas ya, dia breakout dari downtrendnya, breakout sampai bikin gap, dan itu tidak sehat dan bakal bagus kalau ditutup dulu. Bukalapak juga kena 0,618 kalau teman-teman ngikutin trading plan dari cuan-cuan saham di Telegram. Target ketiga dari si Bukalapak sudah kena, yaitu di 300, 296 sampai 300. Hitnya sampai 298, lalu dia koreksi. Jadi ini sesuatu yang sangat wajar, dan bahkan kalau menurut saya ini ada kesempatan untuk buy dari si Bukalapak. Nah, buy-nya di mana? Buy-nya Bukalapak ada di sini. Ini dari gap ya, 274, bisa antri sampai 264 ya. Nutup gapnya kan ada di 252 ternyata ya. Ya bisa sampai 252 atau bahkan sampai 264 pun juga masih nggak jelek. Kenapa? Karena kalau dia turun sampai 264 ada potensi dia bikin yang namanya inverted head and shoulder. Shoulder kiri, lalu ini headnya, dan ini adalah shoulder kanan. Seperti itu. Dengan target reversal di atas 1, dan mungkin dia bakal menutup gap ke sekitar 360. Seperti itu. Lalu sekarang itu tadi supportnya, biarkan dia retrace dulu. Kalau ada perlawanan tuh cakep. Kalau misalkan kita tarik pakai Fibo juga, biar tidak hanya menggunakan angka ya, kita balik Fibonya dari 250 sampai 298, dan pas 268 adalah area support dari si Bukalapak. Jadi ya, batasi resiko aja. Jadi mungkin kalau mau coba digambarkan forecastnya, ini adalah shoulder kiri, ini adalah shoulder kanan, dan sedang membuat yang namanya, tadi ini headnya ya, ini sedang membentuk shoulder kanan di area 264. Cukup menarik juga untuk si Bukalapak ini. Kita lihat dalamnya, terakhir ada akumulasi yang bagus setelah sebelumnya distribusi terus. Dan kalau kita lihat hari ini sedang ada distribusi, mungkin aksi profit taking ya, karena naiknya juga ada lumayan dari harga all time low-nya. Jadi sekitar 248, dia naik udah 18% sendiri dan belum ada retracement. Jadi ya, saya rasa masih bagus, tinggal batasi resiko aja. Itu untuk Bukalapak. Lanjut coba kita cek film kemarin udah kita bahas ya. Cimory kayak seru nih. Kalau nggak salah mau masuk LQ45 ini Cimory nih. Kalau nggak salah ya. Ada beberapa yang digadang mau masuk LQ45. Saya lupa apa aja. Oke, hari ini Cimory naik 9,7% dengan candle yang solid dan volume yang besar juga. Ya ini simple sih saham ini. Yang jelas kelihatan kalau dia uptrend, bahkan perfect ya. Nih. Duh, kok nggak muncul di gambar ya. Nah, dia perfect uptrend dan dia sangat nurut dengan uptrend channel ini. Jadi ya nggak usah lama-lama, saya rasa targetnya adalah ke sini 4.600. Tuh nggak tahu nanti bakal kena di mana. Cuman yang jelas kalau dilihat dari respect-nya untuk si market maker-nya atau marketnya, Cimory targetnya adalah ke uptrend atas. Atau kalau kita pakai cup handle-nya dia bisa kayak gini. Pas di area 4.700. Seperti itu. Untuk support sekarang ada di sini 4.200 since dia berhasil breakout ya. Jadi ya batasi resiko aja. Cukup menarik saham uptrend, dan juga kalau kita lihat dalam ya, seingat saya Cimory ini akumulasinya bagus. Bahkan yang akumulasi adalah lupa saya, ZP apa ya? Saya lupa yang akumulasi siapa. Yang penting itu batasi resiko aja, kelihatan terlalu jelas skenarionya. Jadi ya kalau kena atas nanti bisa trailing stop, kalau nggak bisa diswingin selama tidak patah dari uptrendnya. Yang penting batasi resiko.
Itu untuk Cimory. Lanjut coba kita cek yang merah-merah hari ini. SMDR sesuai view. Dan ya jatahnya emang koreksi dulu. MTech. Nah, MTech juga pengen saya bahas nih. Hari ini jatahnya saham-saham tekno ya. Mungkin 2 hari ke depan lah. 25, 26, 27. Nah, itu waktu FOMC. Nanti teknonya koreksi, kelar baru cakep. Nah, oke. Hari ini MTech turun 5,1% dengan candle yang solid dan lagi-lagi volumenya kecil. Ini menarik banget dan sesuai skenario yang saya harapkan. Semoga aja dikasih. MTech bikin shoulder kanan. Ini ya, di sini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini shoulder kanan. Kalau skenario terjadi berarti supportnya ada di sekitar 1800. Ini. Kalau besok MTech ada reject dari 1800, ada potensi inverted head and shoulder bakal terjadi. Dengan targetnya pun jelas juga bakal lumayan. Tapi kalau besok dia masih turun lagi, nah kita bisa tarik pakai Fibonacci untuk mencari support-supportnya 1975. 1800 masih di 0,382. Kalau mau cari angka-angka selanjutnya ada di 1735 dan juga 1680. Itu area entry dari si MTech. Bahkan sampai 1600 MTech pun gak jelek. Dia jelek kalau jebol 1500. Seperti itu. Jadi untuk sekarang dia sudah lower low. Karena low kemarin 1865. Sedangkan low hari ini 1850. Jadi biarkan koreksi dulu. Gunakan Fibo ini tadi. Ya mungkin belanjanya hari Rabu lah. Untuk MTech ini tadi. Tuh batasi resiko aja. So far kalau saya lihat juga akumulasinya bagus banget untuk si MTech. Pernah saya bahas ya. Kalau kita gunakan bandar movement ini sebagai momentum oscillator, ini artinya sudah divergent, di mana harganya ke bawah, sedangkan akumulasinya ke atas. Jadi ya no problemo. Yang penting selama nggak jebol 1500 dia bagus. Tapi kalau jebol 1500 lebih baik batasi resiko. Untuk MTech gunakan angka-angka tadi. Kita coba cek sih, kita masuk ke yang hijau-hijau, perwakilan satu aja ya, biar tidak terlalu malam juga. Saya pengen bahas si MMLP. Ini juga naiknya lumayan. Sempat jadi menu juga kemarin di grup dan on track ya. Cuman ternyata retrace-nya cukup sampai 420. Oke. Hari ini MMLP naik 19,82% dengan candle yang cukup solid, shadow-nya sedikit. Dan kalau kita lihat volumenya bagus banget untuk si MMLP. Terakhir MMLP ini menguat, dia naik setelah hammer ya. Naik 11% dengan volume yang bagus, retrace volume kecil-kecil dan akhirnya berhasil higher high. Nah, kita bahas bigger structure-nya untuk si MMLP. Kalau kita lihat ini adalah saham apa nih? Ya, saham cenderung downtrend lah untuk saat ini. Kalau kemarin sih dia uptrend. Nah, di sini dia saham uptrend. Tapi kan sudah patah ya uptrendnya. Nah, sudah patah, tapi dia belum lower low dan akhirnya berhasil naik lagi. Nah, kalau kita tarik di sini juga dia sedang berada dalam fase downtrendnya untuk si MMLP ini, dan akan bagus sebenarnya kalau dia berhasil breakout. Tapi kalau dia gagal breakout itu bakalan kurang oke. Yang jelas downtrend lainnya mungkin besok bisa kena di sekitar 600, 580 ke atas lah, itu kena downtrend lainnya si MMLP seperti itu. Itu juga pas area resist yang cukup kuat di 590, 560 ya, di sekitar sana. Kalau berhasil breakout baru cakep, apalagi konfirmasinya adalah kalau dia berhasil break dari 676, dia bakal higher high. Satu hal yang saya suka dari MMLP ya, ini dia koreksinya volumenya kecil-kecil. Waktu naik volumenya gede-gede, waktu koreksi volumenya kecil-kecil. Jadi cukup menarik. Ada potensi ini adalah markdown dan ketika kena area demand dia langsung loncat lagi. So far kalau kita lihat sudah ada konfirmasi juga di mana di sini higher low dan higher high. Jadi sudah ada short term reversal dari si MMLP, tinggal upside-nya aja ke target di sekitar 560 ke atas. Area sekarang kurang bagus untuk entry, amannya tunggu retrace dulu atau tunggu breakout sekalian. Yang penting sama, batasi resiko aja. Kalau kita lihat dalamnya MMLP
Ya ini juga hari ini terjadi akum yang cukup bagus, cuman saya ingat saya kurang liquid atau ya tipis bid offernya, volatilitas tinggi, dan Soberia pun juga MG. Jadi ya yang penting batasi resiko aja. Cuman so far bagus, divergennya pun juga kuat ya, indikator ke atas, harga ke bawah. Ketika breakout, retrace, ya udah bentuknya kayak gini. Tinggal ke target dulu, nanti tinggal kita lihat apakah dia mau langsung breakout dari downtrendnya atau retrace dulu. Kalau dikasih retrace ini baru menarik buat entry. Yang penting batasi resiko. Oke, itu dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support konten itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga buat teman-teman yang mau gabung grup Telegram cuan-cuan saham, tadi bisa dicek aja infonya di awal. Nanti saya taruh di timestamp. Dan sekian dari saya, salam cuan.